dan ditanggung semua oleh warga-warga ini sukarela itu, sukarela ada yang sebulan 5.000 dan 10.000, pokoknya pokoknya terserah bebas itu dan sudah dibayar dan yang membayar ya tim kita sendiri. Dan aneh ini, untuk membayar Zoom itu tidak mudah. Yang membayar ini yang ini jalurnya ke Bu Mbak Silvi, istrinya Pak Munali. Tapi Pak Munali nggak bisa karena tidak mudah. Nutul-nutulnya itu ada 18 langkah atau berapa itu. Untuk bisa lanjut, 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 bayar itu butuh 18 langkah. Lah ini Pak Munali yang gitu-gitu biasanya menyerah. Dan tidak mau, oleh sebab itu Bapak-bapak jangan terlalu sombong dengan ibu-ibu. Tidak semua pekerjaan yang Bapak-bapak dapat ibu-ibu selesaikan dapat bapak-bapak selesaikan. Itu aja nanti dibahas di psikologi oleh Prof. Partino. Aku lu kali aja Ustagfiru li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Imam Robandi atas arahannya. Kita ke acara inti, yaitu paparan dari Prof. Partino, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mohon maaf. Salah lagi, salah. Kami akan bacakan CV dari Prof. Partino. Kalau bisa share screen. Ini di tempat kami sinyalnya kok rotok bermasalah. Mas Fari, Dalam? kalau dari rumah penjenengan sinar bermasalah itu hampir setiap hari kelihatannya. Betul, Prof. Oke, kurikulum vitae Prof. Partino, Prof. Dr. HR Partino, tempat tanggal lahir Purworejo 20 Agustus 1951. Alamat beliau di Gria Mejinglar, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Saat ini sebagai guru besar psikologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jabatan terakhir beliau di Universitas Muhammadiyah Papua sebagai rektor, kemudian organisasi profesi sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP ADRI, kemudian ada Wakil Ketua di bidang penghargaan dan perlindungan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Terus ada Ketua Divisi Sertifikasi Akreditasi Pengurus Besar ABKIN, apa nggak tahu saya. Beliau masih sebagai di organisasi sosial, beliau masih Ketua 1 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Korwil Irian Jaya, kemudian menjadi Ketua Dewan Penasihat IJMI Korwil Papua, Ketua PWM Papua 2010-2015, lanjut sampai 2022 ya Prof ya. Sampai sekarang ternyata masih jadi Ketua Pimpinan Wilayah ke-23, Pimpinan Wilayah 23, Tapak Suci Papua, sampai sekarang. Berarti luar biasa ini Prof Partino. Dan masih sebagai kemudian penasihat Majelis Ulama Indonesia Wilayah Papua dari 2009 sampai 2024. Untuk pengelolaan luar negeri ke Sandwich University Iowa Amerika Serikat, kemudian promotor disertasi doktor di University Muhammadiyah Malaysia tahun 2022 sampai sekarang. Kegiatan lain beliau masih sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, kemudian asesor akreditasi mandiri nasional, asesor nasional sertifikasi guru. Nah, ini bermasalah. Bagi teman-teman guru yang sertifikasi bisa dekat sama beliau. Kemudian fasilitator nasional dan wilayah sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian juga beliau sebagai auditor mutu akademik nasional perguruan tinggi dari tahun 2018 sampai sekarang. Berikut CV dari Prof. Partino. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi abada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga sampai ke hari yang ke-22 kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan dengan lancar. Ini semua karena mendapat izin dari Allah. Kalau kita tidak diizinkan oleh Allah nggak akan bisa puasa. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling saya muliakan Prof. Imam Robandi, ini tokoh yang sangat luar biasa di Iro Society, sekarang Iro Tisen ya. Iya, netizen itu warganya itu. Ini tetangga saya, karena saya di Purworejo ke barat sedikit, ke Bumen, Rumah, iya rumah Gombong. saya itu. Nah, ya ke Gombong itu naik sedikit, nah itu rumahnya Prof. Iro itu. Iya betul. Luar biasa ini. Sama-sama dulu di Dewan Guru Besar Indonesia yang memberikan pencerahan dan inspirasi bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Mas Wareh, Mas Dokter Wareh yang memandu acara ini luar biasa. Mas Wareh itu namanya Jawa banget karena Wareh itu artinya air. Dan sedekah yang paling baik itu adalah air itu kata para ustadz demikian. Jadi nama Wareh itu yang sangat luar biasa. Terus Sekarang Mbak, ini Prof, air, ya, energi, dan pangan menjadi topik dunia. nah itu. Dan itu kan bagaimana ketahanan pangan, ketahanan air itu kan sumbernya. Karena tanpa air kita kan tidak bisa hidup. Semua hidup dari air. Makanya termasuk apa itu hidroponik juga kan juga sumbernya dari air itu yang sangat luar biasa ini. Jadi memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Kebetulan Dokter Isuki yang selalu memantau perkembangan kita sampai sekarang ini. Saya berterima kasih sekali dan saya mendapat kehormatan untuk bisa mengisi acara ini meskipun pengetahuan saya sedikit sesuai dengan apa ya yang disampaikan oleh Allah bahwa kita diberi ilmu kecuali hanya sedikit ini sedikit yang nggak ada artinya barangnya tapi mudah-mudahan juga masih ada manfaatnya juga kepada para anggota IRO seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah dan insya Allah kita akan dikumpulkan suatu saat di tempat yang kita tuju nanti. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan di surganya Allah, Jannatun Naim. Ya, karena itu sudah janji Allah. Ya, mohon maaf, saya ini hanya menyajikan yang ringan-ringan saja karena puasa itu nggak perlu yang berat-berat, karena yang ringan saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini puasa Ramadan ini sesuai dengan bidang saya, ya saya tinjau dari psikologi. Waktu itu saya mengajukan judul karena tidak dikasih, saya bilang 10 keistimewaan umat Muhammad, tapi mungkin lebih bagus ini. Next, monggo. Ya, tujuan puasa, tujuan akhir puasa agar kita itu mencapai la'alakun tatakun. Ini akhir di surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi muara dari semua kegiatan kita di bulan suci ini adalah kita menjadi takwa, bukan yang lain-lain. Takwa itu apa? Takwa itu adalah kesadaran tertinggi terhadap Allah. Jadi kita memang sadar kalau kita itu punya Allah, kita itu dari Allah, kita itu diurus oleh Allah, kita itu dirawat oleh Allah, dan kita akan ditarik kembali oleh Allah. Efek positif puasa apa? Aspek spiritual dan aspek psikologis. Jadi ada hubungan bagaimana secara keagamaan dan bagaimana secara psikologis. Seperti yang disitat oleh di Riwayat Bukhari dan Muslim. Man soma Ramadana
imanan wahdi saban gofiralahu mata kodama min nanti. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini hal yang sangat luar biasa. Dosanya yang lalu itu akan diampuni. Lah dosa kita itu tidak terbilang. Dan dosa kita itu nggak akan mungkin kita hitung juga. Sama dengan nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah itu tidak mungkin akan kita bisa hitung. Sejak tadi pagi kita bangun alhamdulillah bisa matanya bisa terbuka. Itu juga sudah suatu nikmat. Bisa bangkit dari tempat tidur itu suatu nikmat. Terus langsung ke toilet itu juga sudah nikmat. Bisa jalan, bisa kembali lagi, bisa ke ruang dapur ini bagi mbak-mbak semua untuk menyiapkan sahur. Itu juga suatu nikmat. Menikmati kenikmatan makanan, minuman yang sangat luar biasa. Ini nggak akan bisa kita hitung. Sama dengan dosa kita. Kita kadang-kadang tidak sadar juga membicarakan yang atau gibah pada orang, padahal tidak sengaja menggibah, itu juga dosa. Bukan kita masuk surga karena amal kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena kalau dipikir-pikir, berapa sih kita bisa membayar Allah untuk bisa masuk surga? Itu tidak mungkin akan bisa. Hanya karena rahmat Allah saja kita bisa masuk surga. Karena dosa kita yang begitu luar biasa. Tapi karena Allah itu Maha Rohman, Maha Rohim, maka kita diberi kesempatan-kesempatan. Dosa-dosa yang lalu saja sudah bisa diampuni. Kalau namanya Allah sudah ridho, apa yang akan kita inginkan itu pasti akan tercapai. Kalau Allah sudah ridho, maka apapun kita itu bisa. Sama aja dengan kalau Allah sudah ridho, kita akan berjalan menuju ke Allah itu juga sangat mudah. Lain dengan kalau kita tidak ridho. Jadi ini kita sudah alhamdulillah, mudah-mudahan kita diampuni dosa kita yang lalu. Makanya kita tinggal 8 hari 8 sampai 9 hari puasa ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya peluang yang Allah limpahkan kepada kita semua. Janganlah kita sia-siakan peluang yang sangat hebat ini. Bahkan nabi-nabi lain saja iri kepada Rasulullah karena apa? Tidak diberikan keistimewaan seperti Rasul. Nah, kita sudah sangat luar biasa, maka kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Karena apa? Siapa yang bisa menjamin bahwa Ramadan tahun depan 1447 Hijriah kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan? Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa kita akan bisa sampai ke sana. Makanya pesan dari para ulama, berpuasalah untuk saat ini dengan puasa yang terbaik. Karena tidak jaminan bahwa puasa yang akan datang kita akan bisa dipertemukan. Apalagi puasa yang masih 1 tahun lebih lagi. Yang sekarang aja, jangankan sekarang, besok akhir puasa apa kita juga bisa sampai. Apalagi bulan-bulan berikutnya. Maka marilah peluang-peluang yang ada, peluang-peluang emas ini kita manfaatkan sebaik mungkin dengan mengisi dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Apalagi ini tinggal beberapa hari lagi, marilah kita tingkatkan keibadahan kita, terutama bagaimana kita iktikaf, bagaimana membaca Quran dan sebagainya, untuk menggapai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik 1.000 bulan, lebih baik untuk malam 1.000 bulan itu. Itu Lailatul Qadar, itu hanya umat Rasulullah, hanya kita yang diberikan. Eman-eman atau sayang kalau kita nggak menggapai itu. Ya, aturannya itu bulan hari-hari ganjil ya, malam-malam ganjil. Tapi sebaiknya nggak usah ganjil saja. Kalau saya kerjakan semua, genap ganjil, hantam semua. Karena apa? Itu kan pahalanya yang sangat luar biasa. Monggo, next.
hikmah puasa. Ini dari sisi psikologi. Jadi yang pertama meningkatkan pengendalian diri atau self control. Yang kedua, meningkatkan ketahanan mental dan daya juang. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan dan mengurangi tekanan mental. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur dan well-being. Yang kelima, meningkatkan nilai sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan pengendalian perilaku seksualitas. Next. Meningkatkan pengendalian diri atau self-control. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, yang mengganggu kekhusyuan kita. Melatih kontrol diri yang lebih baik. Sabda Rasulullah, sesungguhnya puasa itu perisai dari keburukan. Tidak berkata kasar dan berbuat bodoh. Tidak bertengkar. Maka kita harus mengatakan maaf, saya sedang berpuasa. Jadi ini kita sudah ada kendali diri. Jadi puasa itu sebagai kendali diri kita agar kita tidak kebablasan. Nah, kadang-kadang orang bicara juga kebablasan. Tapi dengan puasa ini kita sudah mulai diatur. Kontrol diri kita itu diatur. Jadi kita tidak mau sembarangan. Diajak bertengkar saja ya kita hindari. Misalnya di jalan, sama-sama naik motor ada orang yang ngebut terus kayak mau nyerempet kita. Ya sudah, kita tinggal astagfirullah. Kita minta mohon maaf. Karena apa? Ya mudah-mudahan mereka bisa selamat. Kadang-kadang di jalan raya itu ya sering meningkatkan emosi kita. Kita sudah ngantri baik-baik, dia nyelonong saja dan sebagainya. Nah itu kita harus pada waktu bulan puasa itu harus kita bisa mengendalikan diri. Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, emosi kita terkontrol. Next. Puasa memberikan perlindungan psikologis untuk pengendalian emosi dan tidak mudah terprovokasi. Apalagi sekarang namanya medsos yang sangat luar biasa. Ada yang mengajak kebaikan, tapi ada juga yang memprovokasi. Itu di medsos. Nah, kita bisa mengendalikan diri kita tidak, emosi kita bisa tidak. Karena kadang-kadang udah teman kita ngomongnya begini, langsung kita tinggal nutul sana sini, ternyata itu juga tidak bagus. Nah ini harus kita kendalikan. Emosi kita harus dikendalikan. Jangan mudah terprovokasi. Kadang-kadang kan ada itu yang memprovokasi karena Pertamina sudah begitu luar biasanya korupsinya, bilang ya sudah semuanya penjarakan dan semua dihukum mati. Kita ikut-ikut ya sangat setuju. Mati, dihukum mati. Nah itu kita tidak perlu harus terprovokasi. Kita harus renungkan untung ruginya apa. Puasa berhubungan dengan kestabilan emosi dan kesejahteraan mental. Kalau puasa kita puasa itu, maka emosi kita itu relatif akan stabil. Tidak akan mudah marah. Tidak akan mudah tersinggung. Nah, kalau kita sudah tidak mudah tersinggung, mental kita akan sejahtera, kita akan nyaman. Inilah yang sangat perlu untuk kita, bagaimana kita itu bisa bahagia kalau kita mental kita itu masih terombang-ambing. Kalau kita sudah tenang, emosi kita sudah kita kendalikan, ya kita mental kita akan sejahtera. Kemampuan menahan diri, membantu individu mengelola emosi, mengurangi impulsivitas, dan meningkatkan ketenangan batin. Jadi puasa pun itu juga membuat batin kita itu bisa tenang. Sama saja dengan sejahtera mental. Jadi batin kita itu akan lebih tenang. Next. Meningkatkan ketahanan mental dan daya juang. Meningkatkan ketahanan mental dan daya juang. Jadi ini manfaat-manfaat puasa. Puasa mengharuskan kita menahan rasa lapar haus dengan penuh kesabaran. Kita itu sabar, meskipun tidak ada orang yang mengawasi kita akan tetap sabar sesuai dengan aturan. Untuk buka puasa,
Kalau belum waktunya buka puasa, meskipun kurang 1 menit, kita tidak akan memaksa kita untuk buka puasa. Ini adalah kesadaran kita bahwa kita itu sadar dan juga kita itu sabar. Kita penuh kesabaran. Sadar bahwa itu memang sudah aturan ya kita ikuti. Kita tidak akan melanggar hal-hal yang melanggar aturan. Jadi kita harus patuh, 100% patuh. Tidak ada kekecualian kecuali kalau kita memang uzur syar'i. Kalau kita sakit ya apa boleh buat. Itu kan ada aturan-aturannya. Ketidaknyamanan ini hanya bersifat sementara dan si individu dilatih untuk bersabar. Kita lapar itu tidak nyaman karena biasanya jam 8 pagi kan sudah minum kopi atau minum teh atau susu, sudah makan lainnya. Pagi-pagi kita tidak minum. Kita bersifat sementara. Sampai jam 3 hausnya luar biasa, sampai jam 4 harusnya luar biasa. Dan di sini kita itu dilatih untuk bersabar. Sabar. Berapa menit lagi. Dan kalau anak kecil, ini biasa zaman dulu saya, kurang berapa jam ya, kurang berapa jam ya buka. Tapi kalau kita sudah dewasa, ya sudah nanti kalau sudah waktunya kan akan datang. Karena waktu itu akan berjalan sesuai dengan aturan. Allah yang mengatur waktu berjalan. Berapa menit, berapa detik, berapa jam itu Allah yang punya kuasa. Jadi kita hanya tinggal sabar. Karena orang-orang yang bersabar, karena Allah itu akan bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'asobirin. Orang yang berpuasa belajar mengelola emosi negatif. Negatif yang tidak sabar, mudah marah, mudah frustrasi. Ini tidak sabar, mudah marah, dan frustrasi itu sebenarnya pada hakikatnya akan merusak diri kita. Karena apa? Kalau mudah marah, nah ini kalau dari segi kesehatan, ini kan ada Mbak Dokter Izuki, ini yang tahu persis. Bagaimana kalau di psikologi Fa'al itu juga di apa ya dipelajari di psikologi Fa'al bahwa marah pun akan menguras energi kita, energi yang tidak ada manfaatnya. Ini adalah hukum-hukum dari hukum fisika. Energi itu akan sudah ditaruhkan ke sana. Makanya akan untuk yang lain akan berkurang. Frustrasi itu juga untuk apa? Nah, ini. Makanya berpuasa itu untuk mengelola emosi supaya kita lebih sabar. Puasa merupakan suatu cara untuk mengelola emosi dengan baik dari waktu ke waktu. Dan sebenarnya kalau sudah puasa begini, kita itu bukan berarti sudah selesai puasa di bulan Ramadan, sudah selesai, tidak. Tapi efek-efek positifnya, dampak positifnya harus tetap kita laksanakan. Maka Allah memberikan ada 1 pekan untuk puasa Ba'da Idul Fitri. Puasa Senin Kemis bisa dilaksanakan. Puasa Ayamul Bid juga dilaksanakan. Apalagi yang hebat lagi puasa Daud. Itu ternyata semua, kalau menurut penelitian yang sangat luar biasa, itu semua itu mendatangkan kesehatan. Ini bukan saya yang ahlinya di bidang itu, tapi seperti Mbak Isuki itu yang ahlinya untuk masalah kesehatan. Makanya ada yang mengatakan juga berpuasalah untuk sehat. Jadi ada cara-cara itu. Bahkan yang sangat luar biasa untuk 2 atau 3 tahun yang lalu di Bandung diselenggarakan seminar internasional. Saya lupa di Universitas Pasundan atau universitas apa yang punya Kristen atau Katolik. Itu pematerinya dari luar negeri yang menyinggung hasil penelitiannya tentang eh, manfaat puasa untuk kesehatan. Itu autopagi. Bahwa di autopagi itu puasa yang paling tidak 12 jam, ternyata sel-sel yang hidup itu memakan sel-sel yang mati. Ini bukan bidang saya, tapi hanya sedikit menyinggung. Next. Puasa memberikan waktu untuk refleksi, kontemplasi, dan kesadaran. Jadi kita bisa refleksi diri, melihat refleksi diri kita seperti apa. Kilas balik, kita seperti apa. Kontemplasi, kita itu merenung.
Ini di kajian-kajian filsafat kalau kontemplasi. Jadi kita merenung. Makanya ini untuk poin ini puasa memberikan waktu untuk refleksi, kontemplasi, dan kesadaran ini cocok ketika kita itu malam-malam di masjid untuk iktikaf. Dengan tidak menikmati makanan, minum, dan hiburan, individu akan mempunyai peluang untuk fokus meningkatkan diri dalam beribadah tambahan, merenungkan perilaku dan tujuan hidupnya. Nah itu kita kalau di filsafat Jawa kan ada sangkan paraning dumadi, tujuan kita juga kemana, kita dari mana mau kemana. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah, itu hakikat kita. Praktek reflektif ini akan menumbuhkan kejernihan emosi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pikiran dan perasaan yang merupakan komponen ketahanan mental. Next. Meningkatkan ketenangan dan mengurangi tekanan mental. Kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat sementara dari rutinitas sehari-hari. Jadi yang rutin-rutin itu juga bisa kita tinggalkan sementara. Saat puasa bisa lebih fokus dan ibadah pada Allah. Nah, kita kan juga ada tambahan-tambahan. Coba, sekarang kan banyak kalau namanya puasa yang sholat maghrib, banyak rajin-rajin lagi sebelum sebelum adzan sudah pada yang datang. Terus nanti isya juga begitu, subuh juga begitu. Puasa sebagai ibadah mensucikan jiwa dan selalu mengingat Allah. Ini dari segi spiritual. Membangun rasa kebersamaan melalui berbagai kegiatan Ramadan. Takjil bersama di masjid, acara buka bersama, tadarus, sholat berjamaah, maghrib, isya, dan subuh. Next. Meningkatkan rasa syukur dan well-being. Well-being adalah kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Nah, bagaimana kita bisa bahagia kalau kita tidak pandai bersyukur. Nah, makanya ini diingatkan meningkatkan rasa syukur menghargai nikmat Allah ini di surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Jadi Allah itu sudah memperingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmatku, maka Allah itu akan menambah-nambah nikmat. Tapi ingatlah, kalau kalian itu kufur, tidak pandai mensyukuri nikmatku, inna adzabila sadid, maka adabku amat pedih. Maka sekecil apapun kita itu harus bersyukur. Bahkan yang lebih ekstrim, sakit pun kita harus bersyukur. Karena apa? Sakit itu jangan-jangan menjadi kafarat, mengurangi dosa-dosa kita. Saya ini ya cerita, sudah beberapa hari sakit di telinga kiri, ya sudah saya nikmati tadi malam sampai hampir jam 11 di dokter ahli THT. Alhamdulillah, malam pagi sudah sehat betul ya. Itulah. Saya syukuri. Bagaimana kalau kita tidak bisa mensyukuri ketika kita sakit? Jangan waktu kita sehat saja kita mensyukuri, kalau sakit mengeluh, bahkan mengatakan bahwa Allah tidak adil. Apalagi kalau kita punya rezeki banyak, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki yang sangat luar biasa. Tapi ketika kita lagi pahit, aduh Allah ini tidak tidak adil. Padahal itu Allah itu selalu menguji kita. Baik kita dalam kekayaan, dalam kepintaran, dalam jenjang karir yang paling tinggi, maupun kita lagi downgrade atau paling bawah, kita tetap harus bersyukur. Karena supaya apa? Kita akan well-being kita akan meningkat. Kita akan berbahagia. Bahagia itu tidak mahal-mahal, yang penting kalau kita pandai bersyukur, kita akan bahagia. Bersyukur itu tidak harus kaya dulu, tapi bersyukur dulu nanti baru kaya. Mendorong perilaku positif. Zakat, beramal, memaafkan, kontribusi pada kesehatan mental. Jadi ternyata perilaku positif zakat itu juga sangat luar biasa. Karena apa? Di samping harta kita, terutama itu untuk zakat mal, itu ada hak-hak orang lain yang perlu dikeluarkan.
Ini adalah perilaku positif kita, perilaku sosial kita. Itu adalah nilai-nilai beramal. Dan juga kita harus pandai memaafkan. Inilah yang memberikan kontribusi pada kesehatan mental. Dalam Al-Quran, kata sholat terdapat 83 kali, kata yakat 30 kali, kata sholat dan yakat bersama-sama 27 kali. Ini betapa pentingnya sholat dan yakat selalu berdampingan untuk mengingatkan kita. Lanjut. Dari sholat dan zakat berdampingan. Wa aqimus sholat, wa atu zakat, warka'u ma'arokiin. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini di 43. Ini kalau tidak salah di surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi itu ditekankan seperti itu. Lanjut, Mbak. Meningkatkan nilai sosial. Waktu puasa seseorang dianjurkan untuk melakukan ibadah horizontal, memberi makan orang lain yang berpuasa, infak, zakat fitrah, zakat mal, fidyah. Nah, bahkan sudah dijanjikan bahwa ketika kita memberikan orang berbuka puasa, kita itu akan mendapatkan pahala puasanya orang yang kita beri makan dan tidak mengurangi ganjaran dari orang yang berpuasa. Jadi sama-sama untung. Puasa akan meningkatkan nilai-nilai sosial. Nah, itu seperti zakat mal dan sebagainya. Ya, itu meningkatkan nilai sosial. Kekuatan puasa dalam menghidupkan atau memperkuat nilai-nilai hidup sosial dan agama dicapai melalui proses pengulangan. Jadi, proses belajar ini dalam psikologi itu harus terjadi berulang-ulang. Kalau sekali, ini tidak akan membekas. Tapi dengan memudahkan, jadi membiasakan menjadi kebiasaan yang baik. Kalau kita biasa bersedekah, ya kita itu akan bersedekah. Bersedekah tidak harus besar dan luar biasa, tapi itu adalah proses belajar juga. Kita mulai dari yang kecil-kecil, tentunya sesuai dengan ya kapasitas kita. Masa kita sedekah di masjid subuh itu hanya 1.000 atau 2.000, kita malu dong. Kita malu pada apa? Pada Allah. Kita sudah diberi kehebatan yang luar biasa, kok masa masukkan di kotak amal masjid 1.000, 2.000. Ya kita ukur-ukur diri, kita tahu diri sudah diberikan rezeki yang sangat luar biasa oleh Allah, masa begitu. Juga saya selalu mengajari kepada cucu, ya itu kasih uang 1.000, 2.000 atau berapa itu untuk ke masjid. Itu untuk pembiasaan karena terjadinya prosesnya pengulang-ulang itu untuk meningkatkan nilai-nilai dan hidup sosial. Bahkan juga saya ajarkan bagaimana kamu punya uang sekolah, berapa uang jajan. Sekarang punya berapa, coba keluarkan untuk ke masjid. Itu kamu nanti hadiahnya ke sini, nah diceritakan baik-baik. Aktivitas beribadah dan beramal sosial akhirnya menguatkan nilai sosial dan nilai keagamaan individu. Next. Meningkatkan pengendalian perilaku seksual. Aktivitas seksual yang hanya dalam lembaga pernikahan yang sah. Ini aktivitas sosial. Yang sah hanya dalam lembaga pernikahan yang sah. Jadi kalau tidak sah, ya itu tidak betul. Puasa mampu mengendalikan pandangan seseorang. Bagi cowok yang melihat cewek di mall dengan penampilan seksi, dada agak terbuka, rok di atas lutut mengundang nafsu seksualitas. Bagi para cewek, melihat cowok di mall dengan penampilan yang atletis, bersih, maco akan mengundang perhatian mereka. Tapi ini kan kita puasa harus mengendalikan diri. Ya kalau sudah lihat ya astagfirullah, nggak usah diulangi lagi kalau sudah begitu. Karena apa? Ini nanti setan itu juga sangat luar biasa. Nggak apa-apa, hanya lihat sekali, 2 kali juga enggak apa-apa, nanti bertobat. Tidak demikian. Tapi kita harus mulai meninggalkan diri. Lanjut.
Puasa adalah menurunkan dorongan seksual manusia sekurang-kurangnya selama periode puasa. Terutama dari subuh sampai maghrib kita akan dilarang. Meskipun mempunyai nafsu yang besar, kita akan eh, diajar untuk bersabar. Meskipun itu adalah sah, itu adalah halal, tapi karena ada aturan maka kalau siang itu diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, sebab menikah akan menundukkan pandangannya dan memelihara kelaminnya. Dan laki-laki yang belum sanggup menikah maka berpuasalah karena akan mengurangi nafsunya. Nah, demikian. Berpuasa itu ternyata juga akan mengurangi tensi nafsunya. Ini sabda Rasul. Karena sabda Rasul itu tidak ada yang salah, pasti insya Allah benar semua. Lanjut. Ini bahan saya ambil dari Prof. Rina Latifah, Hikmah Ramadan, Puasa dalam Kajian Psikologis. Dan eh, Mas Fuad Nasori Suroso, 7 manfaat puasa dalam desain psikologi. Ini saya sahabat dengan Mas Fuad Suroso, dan itu adik kelas saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi, kayaknya ini masih ada waktu. Monggo, terima kasih, matur nuwun. Nasrul minallah wa sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Partono atas Martino atas paparannya. Monggo untuk sesi tanya jawab kita batasi 2 penanya dulu. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan raise hand atau bisa menulis di chat. Ya, silakan beramai-ramai bertanya, mumpung pagi hari nan indah bersama Prof. Partino. Prof. Partino, Yap. mengapa kok orang pada suka korupsi? Itu psikologi apa ya yang mempengaruhi? Ya, ini saya belum membaca tentang psikologi korupsi. Tapi menurut saya begini, Mas Prof. Imam Robandi. Jadi kalau orang tidak pandai bersyukur, itu akan ngongso hidupnya. Tapi kalau kita pandai bersyukur bahwa ini yang sudah saya dapat, alhamdulillah dengan cara yang benar, cara yang halal, ya sudah saya begini. Dan dia tuh pasti melihat bahwa keinginannya itu melebihi dari kebutuhan. Padahal hidup kita itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi kalau kita mau korupsi, nah karena apa? Kita itu sebenarnya belum bisa melaksanakan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena kita sudah istilahnya konsekuen dan konsisten melaksanakan, mengimplementasikan ajaran agama, insya Allah tidak akan ada korupsi. Bahkan di waktu Rasulullah perang dengan sahabat, namanya saya lupa, tapi ingat begini, bahwa dikatakan bahwa oh si Fulan itu, padahal dia paling dekat dengan Rasulullah, membantu Rasul luar biasa. Tapi ternyata dia, oh itu nanti akan penghuni surga, penghuni neraka. Kenapa ya Rasul? Ya karena di rangselnya itu terdapat barang pampasan perang yang belum diserahkan tapi sudah diambil. Nah ini karena ada keinginan memiliki yang bukan haknya. Jadi kalau kita sadar bahwa itu bukan hak kita, bahwa itu adalah hak orang lain, kenapa kita ambil? Ya itu karena kita tidak sadar. Kita beragama tapi tidak melaksanakan secara murni dan konsekuen, tidak konsisten. Makanya ya itu terjadi korupsi, terjadi penipuan, terjadi markup dan sebagainya. Kalau kita sadar betul, sebenarnya Allah itu sudah akan mencukupi kita sangat luar biasa. Saya dengan istri itu juga begitu. Kita itu semua sudah ada, mau apa lagi yang kita cari? Mau apa? Rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, anak-anak punya,
terus cucu baik-baik. Sudah apalagi, anak-anak juga sudah mentas, sudah pada jadi. Apa yang mau kita cari? Kita Ada hanya ada yang belum, Prof. Martino. apa? Negara belum baik. Ya, itu negara belum layak. Sebenarnya kalau dari individu itu sudah menyadari gitu semua, individu terutama dari individu dari diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri itu menjadi teladan. Akhirnya keluarga kita akan menjadi teladan. Lingkungan kita akan menjadi teladan. Nanti lebih besar akan semua juga menjadi teladan. Tapi bagaimana kalau tokoh agama saja itu sampai melarikan diri dan sebagainya enggak pulang-pulang? Karena apa? Ya karena korupsi. Padahal sudah tahu ilmunya. Tapi kenapa dia nekat? Tapi ada bilang ya nanti kita akan bisa bertobat. Tapi bukan begitu. Ya kalau kita sempat bertobat, siapa yang bisa menjamin besok masih hidup? Hmm. Nah, kalau menurut saya, Mas Prof. Imam, dari kembali kepada diri kita, bagaimana penggalian diri kita terhadap nafsu-nafsu yang ada itu. Kalau kita sudah melaksanakan tuntunan kita, Al-Quran dan hadis, kita tidak akan terjebak pada kesana. Mungkin begitu, ini bukan hasil penelitian ini, Mas Prof. Imam. Oh Ini iya. hanya logika saja. Suatu hari, Prof. Martino, saya kan goreng ikan. Ya, Wah, saya goreng ikan itu saya goreng dengan kepala-kepalanya. Pokoknya saya goreng lah. Kepala-kepalanya yang enak itu saya berikan ke kucing. Loh, ternyata kucingnya nggak mau itu. Terus saya tanya ke pembantu saya, itu kok kucingnya nggak mau? Oh iya Pak, kucingnya udah kenyang, baru aja tadi diberi itu. Hebat nggak? Kucing sudah kenyang, diberi sesuatu yang enak aja sudah nggak mau. Nah, kita sering sudah kenyang masih mengambil banyak orang punya miliknya orang. Gitu. Oleh sebab itu sering ada peribahasa begini, perhatiannya nggak tahu benar apa salah juga nggak tahu. Perhatian yang ahli ahli psikologi. Jangan menyuruh kucing menjaga ikan asin itu. Jangan menyuruh harimau untuk menjaga daging gitu. Ini peribahasa. Nah, itu kita barang banyak juga orang yang biasa korupsi-korupsi disuruh jaga uang. Itu kira-kira psikologi seperti apa ya yang terkandung di dalam diri seperti ini ya. 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 Kalau pemahaman saya begini, Mas Prof. Imam. Jadi hewan itu kan memang punya otak, tapi tidak punya nalar. Nah, dia itu dikodratkan memang makanannya itu ikan, makanannya itu daging. Kalau dari kalau dari segi psikologi itu sudah kodratnya begitu. Jadi kalau teorinya Sigmund Freud itu seorang dokter, tapi juga seorang ahli psikologi mengatakan itu karena dorongan id-nya, dorongan nafsunya. Nafsunya apa? Ya kalau memang lapar ya makan itu. Nggak perlu ini siapa punya ya. Kalau manusia punya nalar, punya apa ya, punya etika, ini punya siapa? Meskipun tidak ada yang lihat, kalau bukan punyanya, dia tentu tidak akan makan. Oh gitu Tapi ya. dia, nah ini Iya. gitu. Nah, makanya di dalam psikologinya Freud ada id, ego, dan superego. Hmm. Nah, dari id-nya itu yang dorongan-dorongan gitu. Orang yang korupsi sebenarnya kan apa ya, nggak sadar bahwa semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jangankan binatang melata saja dijamin rizkinya oleh Allah. Masa kok kita masih harus korupsi? Kan begitu. Gitu ya, Iya, Mas Prof. Iman. iya. Jadi kembali lagi kepada manusianya itu adalah psikologi kebinatangan. Itu begitu. Kodratnya memang demikian. Itu sudah makanannya. Ada orang atau tidak ada orang, kalau lapar langsung makan. Tapi kalau manusia pikir dulu, apalagi kalau sudah sampai ke super ego dan sebagainya. Begitu Mas Prof. Imam. Ini ada Oke. Mas Ini Dwi. ada Mbak Eli mau bertanya. Setelah itu giliran keduanya Mas Dwi. Mbak Dwi Eli Yudo dulu. itu. Itu sekampung itu, Mas. Oh gitu ya. Ini Mbak Eli itu rumahnya di Kecamatan Selo, Boyolali dekat Gunung Merapi, Prof. Oh iya, Ya, suka saya lewat Selo itu. iya betul. Makanannya enak di situ. Iya. Silakan Mbak Eli sama Mas Wari. Terima kasih, Monggo Prof. Bu Eli. Terima kasih, Pak Wari. Assalamualaikum, Prof. Partino. Salam kenal. Ya. Eh, saya
tadi dari paparan Prof. Partino, itu saya yang tergelitik itu di saat puasa itu meskipun badan kita itu lemah, tetapi masih berusaha untuk bertahan dalam menjalankan ibadah, termasuk di mana-mana itu pembagian takjil itu bahkan di jalan raya untuk entah orang berpuasa atau tidak aja marak sekali. Sholat tilawah bahkan sehari bisa sampai 1 juz, 3 juz seperti itu. Tapi mengapa itu yang saya rasakan gitu. Begitu tiba waktu Lebaran itu kok hampir kembali ke setelan awal begitu, Prof. Dan ini eh, apa tips kita untuk mempertahankan itu dimulai dari mana dulu itu, Prof. Jadi untuk penggalian diri kita biar bertahan dengan negiroh dari Ramadan itu sendiri. Begitu, Prof. Ya, langsung Mas Fari. Ya, saya langsung jawab Mas Fari. Jadi gini Mbak, itu memang sebenarnya untuk bulan puasa itu kan bulan tarbiyah, bulan pendidikan dan bulan pelatihan yang mestinya itu intensif dan ekstensif, yang luar biasa. Nah, kita itu kadang-kadang tidak melaksanakan bulan puasa itu selama bulan puasa saja yang benar-benar kita laksanakan. Tapi kalau menurut saya itu tidak sampai merasuk ke hati kita. Makanya ya setelah selesai bulan puasa bahkan seolah-olah bulan puasa itu sebagai suatu beban. Nah ini yang bahaya nih. Kalau puasa sebagai suatu beban, akhirnya ya melaksanakan ya pokoknya rajin karena kesempatan beramalnya banyak sudah beramal begitu. Tapi setelah selesai ya tidak. Harusnya ini ada yang membekas. Apa hasil dari bulan puasa itu? Kalau setelah bulan puasa ada perubahan meskipun sedikit, tidak harus banyak. Misalnya kebiasaan ngaji. Allah itu kan menunjukkan dan Rasulullah menunjukkan bahwa bagaimana konsistensi kita, keistiqomahan kita dalam mengaji. Ya tidak harus 1 hari 1 juz. Ya mungkin untuk awal-awal ya sudah 2 hari 1 juz atau 3 hari 1 juz. Yang paling enak apa? Kalau mau mengaji habis maghrib. Setelah habis maghrib apa? Nanti habis atau menjelang sholat subuh, habis sholat malam. Ini untuk mengajinya. Untuk jiwa sosialnya juga begitu. Kalau kita sudah bisa mengeluarkan, bagaimana kita tetap harus mengeluarkan sedekah-sedekah kita. Karena apa? Sedekah itu justru yang akan menolong kita. Bahkan orang yang sudah mati itu protes sama Allah supaya minta dihidupkan. Karena apa? Saya mau sedekahkan harta saya semua. Ya Allah, kalau saya bisa dihidupkan untuk beberapa saat saja. Itu betapa sedekah itu nilainya seperti itu. Nah kita ya sedekah ya semampu kita. Gaji kita 3 bulan, 1 bulan itu 3 juta. Untuk operasional berapa? Kalau nggak punya rumah sendiri, ya mungkin sedekah kita 1 harinya berapa. Tapi bisa misalnya sedekah subuh, kita sholat subuh, masukkan di celengan itu 5.000. Itu sudah sangat bagus. Tidak harus yang mewah-mewah. Karena kalau mewah-mewah kita kemungkinan kemampuan ekonomi kita juga belum tentu bisa. Nah ini apalagi lembaga-lembaga kadang-kadang juga membagikan takjil yang sangat luar biasa di jalan-jalan di mana-mana. Itu juga sangat luar biasa. Bahkan di UMY sendiri, 1 harinya itu untuk 5.000 pack. Kalau 5.000 pack itu 1 packnya 20.000 itu sudah dihitung 100 juta. Itu sudah berapa? Berarti sudah 3 miliar untuk buka puasa saja. Tapi itu kan momen-momen khusus. Jadi kalau tidak momen khusus Ramadan ya harus kita tetap aja kita langsungkan, kita kerjakan. Bukan kita langsung nol seperti tadi Mbak katakan toh. Kebanyakan kan gitu. Marilah kita mulai dari diri sendiri. Nggak usah ngomongin kepada orang lain, diri sendiri. Biasanya rajin ke masjid ya rajin. Kalau cewek-cewek atau mbak-mbak kan tidak dibaca. Laki-laki itu sholatnya ya di masjid. Kan begitu. Jadi kalau perempuan ya di rumah. Kalau tidak menjadi fitnah, ke masjid juga bagus. Tapi kalau ke masjid jadi fitnah, lebih baik tidak ke masjid. Jadi memang ini Mbak,
bulan tarbiyah, bulan pendidikan, ya mestinya ada yang tinggal di hati kita. Ada tinggal kebiasaan baik itu ada yang membekas di hati kita, bukan langsung kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Itu tipsnya begitu, Mbak Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Waalaikumsalam. Prof. Partino. Ini ada dari Pak Yudo, monggo Pak Yudo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin, Prof. Ya, Dari pengalaman saya selama di kelas pembelajaran, ada beberapa anak yang menyikapi dengan positif dan baik. Pak, kenapa Bapak mengajarkan anti korupsi kepada siswa-siswa SMP? Sementara justru yang korupsi itu adalah para tokoh-tokoh negara. Ada yang profesor, ada yang kiai haji, ada yang jenderal, ada yang pengusaha. Mereka justru yang mengambil uang rakyat, rakyat kecil kita itu diambil haknya oleh mereka. Kenapa yang dibebankan justru anak-anak? Pertanyaan ini menggelitik bagi saya. Karena bisa saja ternyata korupsi bukan kepada orang lain, bisa saja pada diri sendiri. Nah, saya ingin pendekatan secara psikologis agar anak-anak itu tidak istilahnya dengan mudah bisa memberikan contoh seperti yang dicontohkan para tokoh-tokoh negara ini. Kalau saya malu sekali, Prof. Saya malu sekali. Dalam arti kata, saya selaku pendidik itu eh, sampai menjelang pensiun ini, saya betul-betul malu. Saya nggak mau yang namanya anak-anak itu, kelak itu mencontoh para tokoh-tokoh negara ini. Mohon bimbingan dan solusinya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sangat luar biasa. Anak-anak sekarang itu ya sangat cerdas melihat begitu, melihat fenomena yang menggejala di dunia maya yang sangat luar biasa dan menyebar kemana-mana. Ya, kita itu memang serba susah. Makanya Pak Prabowo mengharap itu semua koruptor-koruptor ditempatkan di suatu pulau yang terpencil yang tidak bisa tersentuh oleh orang lain. Makanya Prabowo sedang menyiapkan gitu. Ini adalah solusi. Kalau kita sudah tidak bisa mendidik orang-orang koruptor untuk baik, mendidiknya ya dengan pendekatan hukum. Maka kita itu di lembaga pendidikan harus sudah melatih anak-anak supaya menyadari bagaimana efek-efek dari perilaku korupsi itu. Perilaku-perilaku yang tidak terhormat, perilaku-perilaku yang menyimpang dari agama, perilaku-perilaku yang menyimpang dari budaya masyarakat. Namanya korupsi itu kan penyimpangan perilaku yang sangat luar biasa. Ya ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Jadi kita ya paling tidak di keluarga kita jangan mengambil hak orang lain. Kalau mau butuh bicara dengan orang lain, bicara dengan orang tua dan sebagainya. Di sekolah pun juga gitu. Bagaimana kita menghargai hak-hak orang lain. Bagaimana kita kalau butuh dari teman, ya kita minta, kita pinjam, dan sejenisnya. Jadi yang bisa diperbaiki adalah generasi-generasi yang akan datang. Sedangkan generasi-generasi yang sudah pada korupsi itu, ya pembelajarannya adalah ditangani secara hukum. Jadi kita tidak bisa mengintervensi ke sana. Ini saya informasikan Mas Dwi Judo, Siswanto itu, Mas Prof. Imam, itu kepala SMP Muhammadiyah di Balikpapan. Ini satu kampung saya di Purworejo sana itu. Tuh. Jadi itu Mas Dwi, mungkin Mas Prof
Imam mau nambah monggo itu Saya tentang udah pernah ke Masalah. SMP 2 itu. itu. Dibawa oleh Pak Jaswadi tahun berapa lupa. Oh, Ya. subhanallah. Tahun berapa, Prof? Ya lupa, biasanya tuan rumah lupa, saya ikut lupa. Ini kebetulan jamaah sama-sama ngaji Dokter Agus Sukaca main Golden Habit tiap hari Sabtu, ya jamnya sama dengan ini. Oh gitu, iya. Ngaji Iya. itu juga seluruh Indonesia itu. Untuk ya bagaimana main Golden Habit yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu. Gitu. Itu kira-kira Mas Dwi ya. Ye, terus, Prof. Jadi berbuat baik berbuat jelek itu dimulai dari sedikit-sedikit. Berbuat baik pun juga dimulai dari sedikit-sedikit. Nah, orang-orang yang sekarang pada korupsi itu memulainya dari perbuatan apa dulu itu. Itu contohnya paling gampang. Saya pernah diundang oleh oleh kepala sekolah karena rapot anak saya merah itu di Jepang. Merahnya apa? Ada salah mata didik, namanya mata didik. Itu anak saya itu kalau setelah membaca itu dilipat, kertasnya dilipat, halaman 4 dilipat. Kebiasaan Indonesia dulu dilipat. Akhirnya ditegur keras, jangan terbiasa merusak dari yang kecil karena perbuatan kerusakan yang besar diawali dari yang kecil-kecil ini. Terus pernah eh, uang dolar itu oleh panitia itu di strapless, di strapless, ceklek ceklek gitu itu. Itu ketahuan di Singapura itu oleh seorang guru. Ini pasti bukan orang Singapura yang traveler pasti bukan orang Singapura. Saya kaget juga karena saya juga nggak ngamati waktu itu karena saya tidak membawa uang lewat. Terus diginikan, mengapa ya orang Indonesia kok banyak senang merusak dari yang kecil? Ini kan uangnya menjadi rusak. Saya juga kaget benar loh dari situ itu. Jadi tidak akan mungkin orang ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi orang buruk. Tidak mungkin tiba-tiba orang menjadi orang baik. Tiba-tiba menjadi orang buruk itu di teori pendidikannya Gardner itu nggak ada. Karena perbuatan itu yang sudah valid hari ini itu terlatih dari awal. Orang yang hari ini biasa merusak ya dari kecil ya terbiasa pelan-pelan. Mengapa sih menata waktu saya membawa Profesor Yagi ke masjid di Surabaya itu kaget. Mengapa sih sendalmu kok berantakan begini? Tidak mungkin orang dewasa ujuk-ujuk menjadi orang yang hebat, menata sesuatu menjadi teratur, kalau tidak dimulai dari saat kecil itu sesuatu yang teratur. Jadi sesuatu yang berantakan hari ini itu dimulai dari yang pada saat kita kecil juga berantakan. Coba nanti lihat kita bersama-sama. Lihat kabel telepon yang ada di sekitarnya Mas Dwi Yudo di Balikpapan. Kabel telepon saja. Ya, ya. Ye, Coba. Sulit nggak mengikat kabel telepon? Kabel telepon. Bres, bres, bres. Sulit nggak mengikat itu, Mas Dwi? betul. Sulit. Sulit, enggak, saya mau tanya, sulit nggak? Sulit. Loh, wong ngikat kok sulit? Ngikat loh, ngikat. Itu kan ada kabel telepon, satu-satu klawer, 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 klawer. Diikat jadi satu sulit enggak? Tidak. Hah? Gampang buat pakai ilmu apa tidak? Lu ngikat, lu ngikat, ngikat gitu. Ayo, ayo. Kalau mengikatnya itu mudah, tapi kalau kabel diikat itu susah. Karena Hmm. di dalamnya ada tembaganya. Dalam Udah arti saya kata, praktekkan, anak saya SD langsung ngikat, seret pakai tali rafia selesai. Ayo. Mengapa tidak dilakukan? Karena tidak terbiasa melakukan hal baik. Ini serius. Nah ini menjadi, mengapa saya kemarin ke sebuah sekolah, rumputnya tinggi-tinggi banget. Wah, luar biasa. Saya mau bertanya, memotong rumput sulit apa tidak? tidak. Tidak. Oh, mengapa tidak dipotong? Karena Oh. tidak terbiasa terlatih melakukan perbuatan yang membuat lingkungan itu indah dan baik. Itu aja. Mengapa sebentar-sebentar misuh kata-kata buruk? Ayo. Untuk tidak mengatakan yang buruk kan mudah kan? Mengapa tidak dilakukan? Karena tidak terlatih. Semua terlatih. Contoh paling gampang. Saat saya sering melihat di TV itu, orang dipukul. Tahu-tahu dipukul. Mengapa tidak ditangkis, Mas Dwi? Karena tidak pernah latihan menangkis. Mesti kena dulu.
Coba orang biasa tahu-tahu ikut kejuaraan judo, ya judo lah ya. Kok mudah sekali dibanting? Karena mereka tidak terlatih, terbiasa terlatih untuk tidak mudah dibanting. Jadi kalau Bapak kita melihat ini teori-teori, saya baca teorinya, mengikuti teorinya Gardner saja, nggak bukan teori saya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang tidak dilatih ya tetap akan melebar semakin ke atas. Mengapa kok 1 triliun, 2 triliun, 2 miliar, sejuta, 2 juta, 3 juta, kok dapat mudah diambil? Ya karena terbiasa mudah mengambil. Ada saya pengalaman sama kawan, colokan HP dari Tasikmalaya ke naik kereta sampai ke Kroya. Nah, sampai di Kroya itu ketinggalan karena buru-buru turun, colokan HP-nya nggak ke bawah. Terus ditanyakan, sudah keretanya sudah sampai Jogja, ditanyakan ke ini. Saya tadi naik kereta api di gerbong eksekutif 4 2D. Mohon masih ada apa tidak? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Karena memang kebiasaannya kalau HP ataupun peralatan HP kalau nancap biasanya langsung tidak ada. Lah, ada anak dari ini dari Mongolia. Dia perjalanan dari Fukuyama ke Okayama. Nah, setelah dari Okayama seharusnya kan turun, tapi dia keretanya bablas ke Himeji. Tasnya itu ketinggalan. Pikir kan dia pulang dari aduh tas saya ketinggalan. Aduh, sudah ada duitnya duitnya itu $40. $40.000 $4.000 duitnya $4.000. Waduh, wah banyak sekali itu 40. Pulang terus mungkin sudah hilang kan gitu. Terus dia ini sore harinya kan keretanya sudah sampai Nagoya sana, sore harinya ditanyakan, mohon maaf apa kereta saya apa tas saya masih ada, ditanya ke stasiun. Oh sebentar, nanti ditutup dulu ya, nanti saya jawab. Itu yang ditanya bukan stasiun sana, yang ditanya stasiun Okayama. Oh masih ada ini, besok kami antar. Sudah sampai rumah. Nah, coba. Mengapa kok tas itu ada? Ya memang terbiasa. Tas yang ketinggalan selalu ada. Nah ini psikologisnya Prof. Partino pasti orang yang terbiasa baik menjadi tidak baik itu impossible-nya kecil, tinggi, jadi impossible banget. Jadi orang yang biasa tidak baik, ujuk-ujuk menjadi baik juga tidak gampang. Sama dengan kita terkilir. Kalau terkilirnya sudah tahunan, ya mijetnya mungkin tukang pijitnya bisa lama itu. Tapi kalau terkilirnya baru kemarin, paling ya tukang pijitnya sejam 2 jam selesai. Nah, para koruptor-koruptor itu mau diapakan oleh Pro Partino itu kan sudah lama banget. Itu mijetnya ya paling-paling terapinya ya Nusa Kambangan itu pulau di Nusa Kambangan tidak ada manusia kecuali ular kobra dan lain-lain kan itu. Seperti dulu di Pulau Buru apa gitu. Mungkin begitu kalau saya rasa Iya, itu untuk melengkapi saja, tapi ilmunya di Prof. Partino. terima Itu kasih Prof. Imam. kami. Seperti Jazakallah Prof. kita loh Pak Yudo kalau itu loh apa olahraga voli ditemukan itu ujiannya kan begitu. Begitu voli beneran dikasih bola nggak bisa ngapa-ngapain loh itu. Iya itu anak-anak yang ujiannya hanya tulis kasih bola ya karena nggak biasa serve, nggak biasa menerima serve. Oke itu aja. Next Jadi time saya akan mampir di sebelum Kalijaga. Mas Saya tunggu Prof. Mas Farid, Ya itu oh, Bu Sayidah itu orang Oh, Bu Purworejo. Sajidah. Monggo lanjut Bu Sajidah, monggo kalau mau bertanya. Dari tadi resen terus. Di kolom chat juga ada pertanyaan. Oh, Yang chat suruh tampil aja belajar bagaimana Yang di menghidupkan kolom raise hand itu. Izin, Prof. silakan. Terima kasih, Prof. Izinkan saya juga dari Purworejo ini, Prof, untuk melengkapi orang Purworejo yang ada di Zoom ini. Luar biasa. Izinkan saya bertanya, sekarang itu banyak sekali orang-orang itu bermental pengemis dan suka dengan gratisan. Secara psikologinya ini penyakit seperti ini itu dapat disembuhkan atau tidak, dan bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar tidak terkena penyakit ini. Terima kasih, Prof. Sudah ya, langsung saya jawab. Jadi
semua itu dari kebiasaan, termasuk Prof. Imam tadi. Korupsi itu dari yang paling kecil. Nah, korupsi itu juga hasil dari belajar. Perilaku kita itu hasil dari belajar. Belajar kebiasaan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil misalnya ya, di kantor ada strapless. Tadi kan Prof. Imam mengatakan uang dijebret-jebret. Nah, itu straplessnya aja. Daripada beli, ambil aja di kantor. Nah, bawa pulang. Besok lagi, ini ada banyak strapless, ambil straplessnya. Nanti lama-lama, ini ada kertas banyak, berrem-rem aja, ambil itu. Nanti itu akan akumulasi terus, kebiasaan kita terus, seolah-olah itu aman ya itu. Oh, kalau ini, Bapak kalau belanja ke sini, nanti saya kasih 10%. Nah, setelah gitu, karena sudah terbiasa dapat begitu, nanti cari toko yang bisa memberi persen, memberi fee. Nah, itu begitu terus. Akhirnya seperti sekarang ini jadinya triliunan, Mas Prof. Iman. Itu karena ya kebiasaan dari kecil. Dari sedikit-sedikit, nggak terasa akhirnya mendidik mereka, tadinya korupsi cuma ratusan ribu, terus naik jadi jutaan, naik jadi miliar, jadi triliunan. Jadi seperti Mbak tadi, ya biasakan dari kecil, jangan punya mental mengemis. Artinya apa? Kan Islam sudah mengajarkan bahwa tangan di atas itu akan lebih baik dari tangan di bawah. Kan begitu hadisnya. Jadi bagaimana kita kepada anak langsung kita itu mengajarkan kepada anak bahwa kamu itu harus bekerja. Kalau kamu bekerja ada hadiahnya. Kamu bisa ngerjakan ini misalnya ya. Kalau kamu bisa menyapu bersih nanti bapak atau ibu nanti kasih hadiah. Hadiah tidak harus uang. Misalnya nanti kita bisa beli es krim. Kan begitu. Jadi ada kerja baru bisa dapat hadiah, bukan langsung minta. Kalau minta ini yang nanti akhirnya menjadi peminta-minta, pengemis. Padahal tangan di bawah itu kan akan lebih jelek dari kecuali ini kalau kita melihat orang sudah tua, misalnya di perempatan nawarkan aqua. Nah, itu kalau saya menghargai dia masih mau kerja, bukan minta-minta. Seperti anak-anak muda. Meskipun saya nggak butuh, barang 5.000 ya sudah, Pak. Satu sini, Pak. Meskipun saya tidak butuh sebenarnya, karena di mobil kan biasanya sudah ada namanya minum. Tapi karena apa? Saya menghargai orang yang sudah mau kerja keras. Sudah sepuh, masih mau bekerja. Nah itu. Inilah kita latih dari kecil anak-anak kita, terutama anak-anak sekolah, supaya jangan sampai dia itu terlanjur terbiasa, terdidik dari kecil sudah minta apa-apa, minta dong, minta dong. Tapi tunjukkan bagaimana kita itu kerja itu pasti akan ada nilainya dan orang akan memberikan penghargaan terhadap kerja-kerja kita atau karya-karya kita. Jadi bukan hanya biasa-biasa langsung minta gitu. Begitu ya Mbak Saida. Terima kasih Prof. Monggo Pak Turahman ya Raisen. Terima kasih Prof. Mensikapi psikologi korupsi, apakah ini termasuk dalam pembelajaran yang tidak terduga? Zaman kecil saya itu kalau ada teman saya yang main kena tanah itu ya, saya asli Wonosobo Prof. Jadi kalau habis Kelihatan main ini Pak Turahman ini kelihatan jarang menulis. Ujuk-ujuk pindah saya asli Wonosobo tadi. Ini Prof. Jadi kalau main di kebun kena saluran tanah matanya, kemudian nangis Prof. Lah ibu saya kalau saya manggil Mae itu datang kemudian bilang gini, kayak ono gajah mikul uyah. Nah, ono gajah mikul uyah. Itu secara tidak langsung membuat anak memang terdiam terus berusaha meneng dari nangis melihat ke atas. Dan itu nggak ada gajahnya, Prof. Kemudian yang berikutnya kisah kalau anak makan ini. Makan nasinya nggak habis. Apa ibu saya dulu bilang gini, nek orang dintekno pitike mati. Padahal saya tahu nggak punya ayam, Prof. Pitike sapa sing mati?
Apakah dari situ itu juga menjadi bibit psikologi, Prof? Karena juga dulu kalau saya jatuh mesti kodoknya mencolot. Ya padahal ya nggak ada kodok di situ, Prof. Apakah kalimat-kalimat ini yang sebenarnya pengennya menghibur, jadi juga bibit kita berbohong, Prof? Itu yang saya sampaikan. Ini menjadi sebuah edukasi secara lingkungan yang harus kita benahi pikirannya. Karena saya dulu ketika diajak Prof Imam ke Jepang 2011 itu, lihat di taman itu ada anak-anak jatuh. Lah ibu orang Jepang itu nggak ada istilah kodok mencolot, Prof. Diem aja ibunya. Biarkan anak itu nangis. Setelah selesai nangis, sudah nak, ayo kita jalan. Jadi nggak ada istilah kodok mencolot, nggak ada istilah gajah neng dhuwur langit, apa pitik mati. Itu kalimat-kalimat sederhana yang berusaha menghibur kita, tetapi ternyata tanpa alam bawah sadar apakah bisa disampaikan, oh dulu ibu ngajarkan kebohongan juga ya. Apakah itu termasuk itu, Prof? Itu yang saya sampaikan yang di lingkungan sehari-hari. Itu terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang tua kita, budaya yang turun-temurun kan begitu. Jangan makan di pintu, nanti kamu nggak ada yang ngelamar, kan gitu kalau perempuan. Padahal kalau ada ayam di dalam terus digusah itu ketendang piringnya, terus tumpah, kan nggak bisa makan. Sebenarnya tujuannya itu untuk menghibur anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu sadar, anak-anak kita itu tidak sedih. Nah, seperti tadi, misalnya apa ya, jalan itu ada kodok melompat, itu supaya kita itu sebenarnya tujuannya hanya menghibur, supaya anak tidak sedih. Tapi memang kalau namanya di Jepang ya apa adanya sudah. Kalau memang jatuh ya memang nanti diam, sudah diam kan kita tinggal jalan lagi. Itu untuk melatih anak-anak lebih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Jadi kalau ini yang dia ajarkan orang tua itu menimpakan kesalahan kepada yang lain. Kan begitu toh. Kalau jatuh kodoknya mencolot itu sebenarnya yang salah kita tapi ditimpakan kepada subjek yang lain. Kan begitu toh. Padahal mestinya enggak gitu. Harusnya begitu, enggak apa-apa kamu jatuh, berdiri lagi. Makanya nanti harus hati-hati. Kita yang lebih berpendidikan kan harus bisa memanai begitu, tidak berdua kodok mencolot dan supaya tidak. Oh itu kan tahu toh, kamu jalan licin, kamu harus hati-hati. Besok juga gitu. Nah, kita dengan menasihati dengan kasih sayang, tentu dia akan sadar begitu, tidak akan sembarangan. Sama aja sekarang, apalagi banyak kasus-kasus sambil berjalan baca HP atau membalas HP, akhirnya kesandung terus jatuh. Nah, itu juga kenyataan banyak isu sampai luka-luka dan sebagainya. Itu adalah pelajaran bagi kita. Alam yang mengajarkan kita, lingkungan yang mengajarkan kita bahwa kamu jalan itu harus melihat jalan, bukan melihat HP. Kan begitu. Jadi kembali lagi, ya orang-orang tua dulu bilang nanti nggak habis makannya nasinya, nanti ayamnya mati, itu supaya dimakan semua, supaya menjadi energi. Padahal di Al-Quran kan juga sudah dikatakan atau di hadis, bahwa kita makan itu harus dihabiskan karena apa? Jangan-jangan itu barokahnya ada di makanan-makanan terakhir. Nah, tapi orang tua kan ya maklum zaman-zaman dulu kan belum bisa memahami yang lain-lain. Kalau kita ya harus lebih realistis. Semua juga harus kita kembalikan kepada tuntunan kita, Al-Quran dan hadis. Jadi begitu enak gitu. Begitu ya, Mas Wonosobo, dingin, sejuk. Wonosobo Jaya. Wonosobo Jaya. Ya, Prof, matur nuwun. Makasih. Belajar waktu Wonosobo membangun rumah sakitnya itu, Mas Prof Imam. Oh, udah Oke. pernah lihat saya sebelum dibangun tahun 2012 sudah saya mampir ke situ. Saya Oke. 2015 ke sana. Iya, 2012 bulan April tanggal 21. Ya. Itu Izin, Ustaz Prof. Munali tadi mau bertanya mana? Pak Munali, monggo Pak Munali. Kok malah Pak Munali, Terima kasih, monggo. Prof. Karena
kaitannya dengan psikologi tadi saya mendengar tentang stateless ya. Ini saya, Pak Turam ini sedang dalam posisi mempertanggungjawabkan itu. Nah, ada juga tadi kalau tadi itu cerita tentang masa kecil, ya awas, oh kodoke meneng, oh kodoke mencolot, nah, gitu atau yang lainnya. Nah, di sekolah itu juga sama. Ada seperti ini. Untuk eratkan tali jiwa itu kadang-kadang anggaplah sekolah ini seperti rumah sendiri. Nah, jangan-jangan karena itu dianggap rumah sendiri, maka barang dan bahan yang ada di sekolah itu otomatis boleh digunakan seperti halnya milik kita di rumah sendiri itu. Nah, mungkin ini juga sebuah doktrin yang boleh jadi menjadi tadi sebetulnya itu sebuah guyonan atau penguatan tapi secara tidak langsung, apakah juga termasuk membangun image bahwa oh ini sekolah saya misalnya gitu ya. Kemudian ada barang oh kecil loh, cuma staples 5 jebret 3 jebret. Oh ada kertas 1 lembar 2 lembar. Oh ada waktu kerja saya mengerjakan urusan keluarga misalnya dan seterusnya. Itu apakah juga termasuk bagian dari dasar kita adanya mental atau jiwa korup di dalam pribadi kita. Karena kalau Prof. Imam menyatakan sering gini, kalau jam kerjanya itu pukul 7, ya sudah usahakan sebelum pukul 7 sudah datang. Mengapa? Ya sama dengan kita beribadah, ketika wajib itu sudah terpenuhi, maka sunnahnya itu dapat menutup jika wajibnya lemah. Nah, kalau kita di kerja itu kan sama. Kadang-kadang kita merasa yang diberi hak kan jam sekian sampai jam sekian, tapi selebihnya kan tidak, maka kita mengibaratkan itu. Nah, tadi saya mendengarkan baik tentang penggunaan bahan itu. Karena ada, mungkin juga di Pak Kiai Turama juga sama. Kadang kita memotivasi sebetulnya. Ayolah karena ini tempat kita kerja, anggaplah seperti rumah kita. Kalau bahasanya program kemarin, ya genteng disaponi gitu loh. Ayo abot enteng dilakoni kan itulah. Itu boleh jadi juga menjadi doktrin yang sedikit melenceng. Gimana Prof? Secara psikologi apakah juga termasuk cara dalam mengekspresikan itu. Matur nuwun, Bro. Ya, itu juga harus dipilah itu Mas ya. Ini anggap sebagai rumah sendiri, tapi harus dipilah hak-hak dan kewajiban kita. Hak-hak kewajiban kita itu kalau namanya sendiri harus bisa menjaga ketertiban, menjaga keberlangsungan, kemanfaatan dari fasilitas-fasilitas yang ada. Tuh, terutama begitu. Tapi jangan terus milik kita sendiri terus dibawa pulang. Ya enggak boleh gitu. Jadi harus dipilah. Boleh ini sendiri merawat seperti punya sendiri. Tapi ini karena milik sekolah, sekolah itu milik bersama, digunakan untuk banyak orang bukan kita sendiri. Jadi harus disadarkan begitu. Supaya apa? Supaya dia jangan ngambil 1 lembar nggak apa-apa, 2 lembar nggak apa-apa, tidak begitu. Nah, ini kita latih anak-anak kita itu untuk bisa menghargai karya-karya yang sudah ada, hasil-hasil yang sudah ada. Kita hargai, kita pelihara, dan bukan kita miliki. Kayak milik sendiri tapi bukan milik yang sebenarnya. Nah, gitu. Milik dalam pemakaian tapi bukan milik untuk dibawa pulang. Jadi supaya jelas itu batasannya. Nah, tapi memang sangat luar biasa ini namanya SMK 7 Gundang Legi. Saya sudah pernah berkunjung ke sana dengan ketua PDM waktu saya ketua PWM saya berkunjung ke sana Mas. Sama siapa kepalanya yang dari orang Madura. Pak siapa itu? Mas Fahri. Nah, Mas Fahri. Ya. Nah, kira-kira itu Mas. Jadi harus dudukkan ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Mana hak dan mana kewajiban. Dan apa-apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Merusak, mengambil barang. Gitu. Karena apa? Kalau kita mengambil nanti teman kita bagaimana kalau yang mau pakai? Apalagi di lab. Kan begitu toh. Jadi ini seperti milik kita sendiri, kita rawat sendiri. Tapi bukan milik untuk dibawa pulang loh. Nah, sambil guyonan kan bisa, tapi tidak dibawa pulang loh. Ini teman-teman juga pakai lab ini. Nah, gitu. Gitu ya, Mas. Monggo lanjut. Ya, terima kasih Prof. Artino. Ini waktu sudah jam 7.34 di Kalimantan Selatan.
Oh iya. Jadi sudah apa? Udah panas hari di sini. Jadi kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan nanti bisa apa ditampung atau nanti bisa apa diskusi di grup Mapara. Bisa Monggo juga untuk bisa di Prof. Partino. grup, nanti saya juga bisa menjawab. Nah, Bisa nggih. itu saya juga masih bisa bisa berpartisipasi ini beberapa hari memang saya banyak ngisi juga subuh-subuh jam 5 itu yang kadang-kadang repot. Hari Ahad pasti ada juga isi meskipun yang Nggih, begitu. nggih, Prof. Nggih. Itu Jadi mungkin ada closing statement dari Prof. Partino, monggo. kalau saya ya terima kasih atas segala perhatiannya terutama Mas Prof Imam Robandi, Tapi sami-sami. Arif, Mbak Dr. Isuki dan para apa ya pemirsa para aktivis IRO yang hadir pada pagi ini. Saya nggak menyangka kalau bisa sampai jam berapa ya, jam 6 lewat. Saya pikir jangan-jangan jangan-jangan nggak sampai jam 7 sudah selesai ini. Ternyata antusiasnya Masya Allah sangat luar biasa. Ini yang menggembirakan bagi saya dan saya harus lebih banyak belajar dan marilah kita bersama-sama benahi dari diri sendiri untuk berbuat yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan Hadis. Tidak membiasakan mengambil hak bukan diri kita. Begitu. Terima kasih. Nasrumin Korib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita serahkan sertifikat dari tim Mapara ke Prof. Partino. Kok kecil sekali? Sertifikatnya kecil lah itu dah. Oke. Ah, Jadi ini sebagai kenang-kenangan Prof. Nanti tanda terima kasih kami dari tim Mapara untuk Prof. Partino. Sebentar Mas Wari. Ini ada di situ kan ada Mirai Publishing, Prof. Partino. Mirai Publishing adalah penerbit anggota IKAPI yang kita dirikan dari masyarakat Aero Society. Dan sekarang sudah menerbitkan buku-buku berkualitas banyak sekali. Kalau Prof. Partino ingin menerbitkan di Mirai, silakan welcome. Ini milik kami di Aero Society. Oh siap. Insya Allah. Siap. Ya, terima kasih Prof. Partino. Dan untuk besok hari kita akan tetap Mapara hari ke-23 dengan tema sehat dengan ikan. Nah, ini dengan penceramahnya Profesor Budimawan dari Universitas Hasanuddin. Jadi tetap bergabung di tim Mapara. Insya Allah besok hari Prof. Budimawan Bentar. Ini sehat dengan ikan itu kita orangnya sehat, ikannya sehat atau bagaimana nih? Orangnya sehat, ikannya sehat, Prof. Gitu ya, iya. Jadi beliau akan memberikan paparan tentang sehat dengan ikan. Ya, mungkin hari ini cukup sekian. Bila fisabil haq wastabiqul halat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun, Prof. Partino, semua sehat. Insyaallah, Prof. Terima kasih Prof. Partino. Kak, Sumber Ketawang atau apa tadi namanya Sumber Ketawang? Ambar Ketawang. Apa? Ambar Ketawang. Ambar Ketawang. Ya, Ambar Ketawang. Tara PKU Gampeng itu Mas Prof. Iya, saya sering mampir di ada restoran besar itu, warung-warung oleh-oleh itu sebelah kiri pom bensin. Ya. Nah, itu Ambar Ketawang kan? Nah, itu. Ya, betul. Itu saya sebelah utaranya 1,5 kilo, Prof. Oh, gitu. Utara Muhammadiyah. Oh, itu kalau ke utara terus sampai ke ini ya? Apa namanya? Minggir ya? Ya, minggir itu nanti lewat kemudian itu Mas Prof. Jadi Gampeng ke utara. Saya pernah. Iya. Sampai minggir itu. Sampai terus kalau naik Menoreh itu sampai Purworejo, sampai Cangkruk. Oh, saya udah sampai, sudah sampai ke Kali Gesing itu. Nah, itu tempatnya durian, Prof. Iya, udah, mantap. Tapi tembus ke utara ke itu apa Waduk Sermo, terus ke Sapuran Kretek. Sudah Kretek itu udah Wonosobo itu. Wonosobo itu, Bro. Yeah. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, sampai berjumpa besok pagi. Tentu Ahad pagi yang meriah.
Untuk hari Senin pagi saya mungkin off karena toto-toto. Nah, untuk Selasa mungkin juga off Selasa. Semoga lancar semua panitia hari ini, semua sukses. Ustadz Munali juga. Jangan lupa saya punya rekaman baru di TikTok terbaru, baru saja launching. Silakan dinikmati. Di Mapara ya, Prof. TikTok terbaru. TikTok terbaru di TikTok. Oh, Siap, gitu. Pak, sangat cukup bagus. Tadi sudah cukup bagus. Matur nuwun, Prof. Ya, Pak Artino kembali ke Jawa setelah mengembangkan persyarikatan di Bumi Cendrawasih ya. itu merugikan sebetulnya Pak Munali. Berarti orang hebat di Papua berkurang. Oh gitu ya. Iya. Tapi itu kan pengkaderan toh, Prof Imam. Nggak ada naik-naik. Kembali ke selera asal sesuai slogan mie ABC berarti. Iya betul. Supaya di kampung nanti makan Iya. pecel itu loh. Sehat selalu Prof, insya Allah. Ini Amin. Bapak luar biasa ini. Prof Partino terakhir ke Gunung Kidul kapan, Prof? Ke Gunung Kidul itu kemarin saya hanya lewat waktu ke Wonogiri, saya lewat Gunung Kidul tahun Oh, lalu. lewat alun-alun ya, Prof? Ya, Ya, saya tinggal itu di komplek Masjid Agung Barat Alun-alun. Dulu Prof Imam pernah itu sholat zuhur di Masjid Agung Al-Ikhlas. Oh iya, tahu paham. Ya. iya. Masih bawa kamera yang jadul itu, Prof? Iya, itu Nikon. Nikon ya. Legend itu, Prof, legend. Saya sudah nggak punya Nikon, udah nggak kuat membeli yang baru. Nikon itu tahun 94 juga hebat sekali itu. Iya. Nikon. Iya, itu saya Waktu itu Prof Imam mengisi guru-guru di lantai 2 SMK Muhammadiyah Wonosari, Barat Alun-alun. Iya, waktu itu saya ada yang nanya, sampean sopo gitu. Ya saya jawab kulo menungso Pak gitu. Keren, Prof. Keren, Prof. Luar biasa. Boyo takon salaman assalamualaikum saking pundi napa panjenengan langsung sampean sopo? Lah kula nggih menungso tak jawab gitu. Saya bingung itu. Jawa Timuran dilawan, Prof. Iya, lucu banget. Prof Partino tadi kan ada Ustadz Rohman. Mana tuh Rohman? Tanggal 17 Agustus tahun 2012 saya ngisi pengajian di Pekajangan dan Kajen Pekalongan. Oh, nggih, Prof. Masuk ruangan itu yang disambut itu Ustadz Rohman bukan saya. Yang dikira Profesor Imam Robadi Ustadz Rohman. Karena Ustadz Rohman itu rambutnya kan sudah seperti profesor waktu itu. Saya gondrong jadi kan kita ya yang monggo yang dibuatkan teh sama kopi beliau itu. Itu tahun 2012 tanggal 17 peristiwa Nuzulul Quran. Saya masih ingat itu. Prof Imam itu tiap pagi mesti ada tulisannya itu loh. Iya, ya. Tiap pagi kan mesti ada tulisannya yang muncul itu saya lihat luar biasa ini. Prof Oh Imam ya enggak itu untuk ngiming-ngimingi ini murid-murid saya yang misalnya tidak sempat nulis. Jadi amal yang baik itu disebarkan karena akan dibawa ke akhirat ya alam. Ya kalau menikmati sendiri keindahan sendiri ya sudah untuk sendiri selesai. Ya. Kalau dibagikan walaupun satu paragraf itu kalimat kan orang lain menjadi kepengin, menjadi ya ada inovasi baru begitu. Prof Imam. Yes. Kalau yang TikTok itu kan misalnya kita nih di pinggir Pantai Barat nih. Berapa detik, Prof, untuk menyampaikan pesan itu bahwa kita di sini saat ini berapa menit? Nah, begini ini ada tidak gampang ya. TikTok itu ini gini. Instagram, snack video, TikTok, short YouTube. Itu beda-beda strategi lo ya di situ ya. Nah, sekarang TikTok. TikTok itu ada yang 60 detik, ada yang 3 menit, ada yang 10 menit. Oke. Nah, sekarang konten. Ini waktu sekarang konten. Kontennya mau ngapain? Mau mempengaruhi orang atau mengabarkan atau pamer keindahan.
Ini beda ya. Mengabarkan sekaligus pamer Oh, keindahan. oh gitu. Jadi kalau mengabarkan keindahan saja maksimal 60 detik. 1 menit ya, Prof. Ya, bukan menit, detik. Nah, kalau mengabarkan ini shortnya yang bagus, tidak boleh berulang, tidak boleh kamera itu berulang, seret itu nggak boleh, seret itu 60 detik maksimal, itu orang akan puas. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua, angle. Ingat, angle-nya itu cari angle-angle yang menarik. Kalau angle-nya tidak menarik, jangan kepanjangan, jangan 60 detik tidak punya angle apapun. Misalnya satu angle ada batu yang bagus, ada ombak yang bagus, ada pohon yang bagus. Ini dibuat 20 detikan masuk. Itu dibuat 3 menit, gagal. Nggak kena. Nggak kena. Untuk yang lebih dari 3 menit, itu harus spektakuler. Nah, ini contohnya, Nah, Prof. kalau gitu-gitu itu paling banter 1 menit. Ini ada kelapa muda, Prof. Nah, kelapa muda, gini angle-nya kelapa muda dibikin 1 menit sendiri kena, tapi harus informatif. Misalnya ada kelapa muda yang di pohon. Yang kedua ada kelapa muda yang dibelah. Oke. Ketiga kita makan kelapa muda. Jadi 20 detik, 20 detik, 20 detik. Ini ada juga jagonya baru berkokok ini jagonya ini. Jagonya direkam saja, direkam kokokannya itu, nanti diolor menjadi 90 detik, yang 30 detik itu kokokannya jago. Oke. Itu ngerekam jago itu pekerjaan sendiri, Prof. Harus pegang jagonya kan? Ya enggak harus lah. Enggak harus pakai inilah, pakai apa tripod yang benar. Wow, itu kurang tepat, Prof Wahyu. Langsung praktek, Prof. Prof Munali Enggak, langsung praktek. Jangan mengelola ayam, itu orang sekampung menjadi hiruk pikuk. Nah itu tentang TikTok. TikTok 3 menit, kalau kosong blong gagal. Siap. Angle, oleh sebab itu lihat di TikTok. Paket-paket lagu musik yang dari Jepang semua 60 detik. Oh iya. Iya, sebelum 60 detik. Karena untuk mengisi 3 menit berkualitas, this is not easy in your program. Dan harus dikasih caption ya, Prof? Dikasih narasi sedikit begitu? Iya, kalau begini, kalau captionnya mulai suara atau kalimat. Kosong blong, musik saja ya fail. Kecuali pamer keindahan. Pamer keindahan misalnya semburan ombak di Laut Selatan, nabrak karang itu ya. Pure, tadi bunyinya dihidupkan, bunyinya biok, biok gitu. Itu sudah hidup sendiri. Nah itu nanti musiknya, musik yang tidak punya makna, musik yang bunyi aja itu nggak apa-apa. Oke. Saran saya untuk lebih dari 3 menit hindari dulu, sulit. Untuk baik, Prof. Itu aja. Kalau tidak profesional gagal. Siap. Agendakan, Prof. Ya. Agendakan ke Gunung Kidul. Nanti bulan-bulan kalau ada acara di UGM saya akan mampir ya. Oke. Langsung Kampung Kemadang, Kelapa Muda, siap. Oh ya, nanti ini dihitung aja poin-poinnya apa, angle-angle-nya itu. Nanti bisa dapat untuk shot-shot yang bagus. Siap. Makasih, Prof. Yeah. Oh, Mas Prof, kalau ke UGM nanti info supaya saya bisa nebeng kemana. Kalau mau ke Gunung Kidul ya saya bisa dampingi. Oh siap. Nanti Mas Wahyu ya di handle ada Prof Partino ya sekalian ya. Siap, Prof. Kita kondisikan. Ya. Karena insya Allah pertengahan Mei saya ke Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Ke Kaltim kapan, Prof? Ya. Ke Kaltim, Balikpapan. Saya kan baru saja dari sana. Subhanallah. Saya memberi pelatihan di Institut Teknologi Kalimantan di ITK itu. Subhanallah. Saya nggak tahu beritanya, Prof. Tapi katanya saya akan ngundang, silahkan gratis ini para kepala sekolah Muhammadiyah. Saya tanya ke siapa waktu, kepala sekolah Muhammadiyah, Prof, sampun pinter-pinter katanya gitu. Oh ya udah nggak usah, yang lain aja. Saya yang belum pinter, Prof.
Ya, nanti nggak apa-apa, nanti saya lupa aja, ada yang akan mengundang saya di Balikpapan, saya lupa siapa itu. Tapi waktunya masih belum cocok ini, waktunya masih Oh iya, repot. iya. Saya Ya, tunggu, Prof. ya, nggak apa-apa. Nanti Ustadz Munali itu kan juga sering ke sana juga. Insya Allah, insya Allah. Mbak Titi kan juga orang Balikpapan juga. Iya. Banyak juga. Siap, Aman, Prof. insya Allah. Aman. Waktu Maaf, Prof. Prof. Martina mau nanya Purworejonya mana, Prof? Saya aslinya dari Mbayan, dari desanya Dewi. Oh, Dewi. Ya. Saya orang Bayan, tapi Tangkisan. Oh, Tangkisan, ya gitu. Itu Iya. Bapak pernah ngajar di Tangkisan. Di Saya kerendetan, Prof. Martino. Kerendetan. Kerendetan atau kerendetan lupa. Kerendetan. Nah, itu kan Prof. Imam hanya mampir saja di Kerendetan. Iya. Saya monggo pinara kerendetan, Prof. Kalau sana kita kerendetan. Oh, di Kerendetan, Mbak. Iya, itu yang pasarnya kiri jalan, langsung masuk, langsung tembusnya Jenar itu. Ya. Hafal loh, Mas Prof. Imam itu. Hafal, saya kecilnya pernah di Jenar, di Purwodadi itu. Oh gitu, Prof. Iya. Jadi saya lengkap, pernah di Jenar, pernah di Banjarnegara, pernah di Purbalingga, pernah di Tasikmalaya, di Cilacap, Banyumas, lengkap kehidupan kecil saya itu. Jadi waktu pelajaran ilmu bumi SD saya nggak ngikut karena saya sudah melakukan. Udah hafal. Gurunya baru baca buku, saya sudah melakukan. Sudah kurikulum deep learning itu. Iya, bukan deep learning, kenyataan itu. Deep learning itu bahasa Indonesianya itu aliran kebatinan. Ya, betul. Batin saja Kalau di tembus. Gunung Kidul, Prof. Kalau di Gunung Kidul namanya Jelajah Milangkori. Oh, itu jajah desa Milangkuri bedah padon boyong babon. Betul, yeah. Mantap, Prof. Prof. Imam, mohon maaf saya izin diri ya. Saya juga izin dulu. Toto ini untuk ada acara. Siap. Sehat-sehat, Prof. Partino, Prof. Imam. Semua. Partino Ya. semua. Yo, semua. Terima kasih, Prof. Semua Ditunggu ilmu-ilmunya. nanti acara live dari Japan untuk Aero Society. Oh, siap. Nanti saya buatkan paketnya. Sudah disiapkan TikTok-nya. Kalau TikTok-nya nggak bisa, Pak Munali. TikTok-nya di blacklist sama Jepang. Prof. Partino, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, sebelum keluar itu teman saya sekarang jabat kepala IC Papua, Sorong, Papua Barat Daya. Jauh nggih. Oh, itu hampir 2 jam penerbangan. Oh, ya udah, terima kasih. Hanya tanya aja. Iya. Siapa namanya? Namanya Bu Arni Manda Arista dari Bandung. Iya. Arni Manda Arista. Nggak kenal itu. Kalau di universitasnya banyak yang kenal. Iya. Terima kasih infonya, Prof. Terima kasih sama-sama, Mas. Mohon izin, Prof. Yo. Kegiatan sekolah, Prof. Monggo. Saya tadi sudah izin tidak ikut di Golden Habit. Sampai jumpa, Mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Farid dan Mbak Dokter, matur nuwun Mbak Dokter, sampai jumpa. Matur nuwun, Prof. Infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wari sama Bu April. Assalamualaikum. Mohon izin Bapak Ibu, saya end meeting for all, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ijuki. Sama-sama Mbak April.